93,3 FM Sonora Bandung dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia. Yap, kita ketemu lagi di Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto dan saya Hakim temani Anda. Yang pasti di malam hari ini spesial karena selain narasumber tetap ada Dr. Mona Sugianto MPC yang menjadi narasumber tetap di Klik Mona. Tentu ada narasumber tamu juga yang malam hari ini juga akan melengkapi perbincangan topik kita malam hari ini, yaitu seputar pahlawan kemanusiaan. Tapi dari perspektif apa? Nah, seperti apa? Saya langsung sambung dulu bareng Mbak Mona ya, yang kebetulan lagi di Jakarta dan kami gunakan aplikasi Zoom malam hari ini. Saya langsung sapa dulu Mbak Mona Sugianto, apa kabar Mbak Mona? Kabar baik Kang Hakim, selamat malam sahabat Sonora, selamat malam Kang Hakim. Nggak kerasa kita seminggu ya, udah Klik Mona lagi ya lumayan. Iya betul Kang Hakim, udah temanya udah ganti lagi nih November. Berganti tema, berganti bulan, dan bulan November ini identik juga dengan peringatan Hari Pahlawan di 10 November. Betul, tapi Hakim. ini yang terpenting lagi adalah nilai-nilai kepahlawanan seperti apa yang kita akan soroti malam hari ini, Mbak Mona ya. Tapi yang jelas topiknya adalah pahlawan kemanusiaan, kurang lebih begitu ya, Mbak Mona ya? Betul Kang Hakim, kita akan bagi kepada 4 tema yang semuanya adalah tema-tema kepahlawanan. Dan hari ini kita akan membahas tentang pahlawan kemanusiaan gitu ya. Oke. Iya Kang Hakim. Nah, untuk sahabat Sonora yang ingin bergabung, silakan Anda bisa join di YouTube live streaming @Familia Indonesia TV. Kemudian juga SMS atau WhatsApp untuk interaksi di 08111901827 ya, atau telepon kami buka juga boleh 02242616666. Oke, selain Mbak Mona Sugianto, ini juga ada narasumber tamu yang sudah saya saksikan di layar. Ada cukup banyak ini rupanya narasumber tamu malam hari ini ya. Saya lihat ada Mbak Tita juga ya. Apa kabar Mbak Tita? Ada siapa aja Mbak Mona? Boleh dikenalkan dulu? Baik, ya saya perkenalkan dulu ya Kang Hakim. Ini ada 3 pendamping remaja, 2-nya psikolog klinis anak dan 1-nya adalah Mas Miski ya. Nah, untuk pendamping remaja itu ada psikolog klinis Luisa Tita, klinis anak. Kemudian Reni Magdalena, psikolog Reni itu juga pernah jadi bintang tamu ya Kang Hakim bareng kita ya di beberapa kesempatan. Lalu ada pendamping remaja juga nih, tapi mendampingi kebanyakan mahasiswa yang didampingi. Mas Misgi, Kang Hakim namanya. Oke. Mas Misgi ini di Solo loh Kang Hakim, ini kita dari berbagai kota nih, asik banget ya. Oke, menarik ya, berbagai kota. Oke, mahasiswa yang didampingi oleh Mas Misgi. Kemudian di sini ada para remaja nih, ada 5 Kang Hakim, ada Tristan, ada Abigail, ada Anne, dan ada Dona dan Yuliana Kang Hakim. Oke. Nah, mereka semua terlibat dalam program mentoring remaja yang waktu itu juga pernah waktu rame-rame kita sama-sama ya Kang Hakim ya ngebahas tentang kesehatan mental remaja. Nah, mereka sekarang menjadi narasumber. Nanti minggu depan juga ada lagi sebagian dari teman-teman yang lain dibagi 2 Kang Hakim. Oke. Seputar pahlawan kemanusiaan. Nah, kita ambil dari perspektif mana nih Mbak Mona yang kita ingin munculkan malam hari ini nih? Silakan. Ya, jadi Kang Hakim kan pahlawan itu adalah sosok yang memang selalu dirindukan dan dibutuhkan kehadirannya. Khususnya pada masa-masa di mana terjadi hal-hal yang memang berat ataupun sulit sehingga kita butuh para pahlawan gitu ya. Nah, tetapi pahlawan di masa sekarang itu Kang Hakim, itu kita tidak lagi butuh pahlawan yang misalnya jago bertempur gitu ya. Lalu harus berotot. Terus kemudian harus jago menembak misalnya gitu ya. Bayangan-bayangan tentang pahlawan yang kita punya sekarang ini menurut saya perlu disesuaikan dengan keadaan. Sehingga pahlawan-pahlawan yang justru dibutuhkan oleh masa seperti sekarang itu adalah pahlawan-pahlawan yang bergerak peka dan menghargai kemanusiaan. Minggu depan kita akan bahas pahlawan perdamaian dan nanti di Selasa ketiga di November kita akan bahas tentang pahlawan dalam keluarga begitu ya. Karena sekarang ternyata keluarga-keluarga juga diancam gitu ya, terancam Kang Hakim keutuhannya gitu ya. Butuh pahlawan-pahlawan dan kemudian nanti tentang nilai ketulusan di akhir November kita akan bahas. Nilai ketulusan itu masih ada nggak sih? Yang menjadi ciri pahlawan itu adalah ketulusan. Karena kalau tidak ada ketulusan, semangat heroik, semangat heroism, terus perilaku berani itu adalah perilaku dalam tanda petik bayaran dan itu bukan pahlawan. Karena ciri dia pahlawan adalah perilaku heroik itu dilakukan dengan tulus. Nah, itulah yang memang akhirnya kita akan bahas di bulan ini.
Dan khususnya untuk hari ini kita akan bahas pahlawan kemanusiaan, di mana kemanusiaan itu kan apa ya, kalau dikatakan adalah kondisi state of being human. Kita ini manusia. Sehingga kalau kita mengatakan kemanusiaan, pemahaman kebaikan tentang kemanusiaan, manusia itu bisa berbelas kasih, manusia itu bisa berempati, manusia itu punya kecenderungan untuk bermurah hati gitu ya terhadap sesamanya. Nah, pahlawan-pahlawan kemanusiaan itu mencoba untuk melihat itu gitu ya. Apapun bidangnya, mau berapapun usianya, tetapi yang disebut pahlawan kemanusiaan, mereka memastikan bahwa itu terjadi. Dan ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan itu nggak mesti harus dalam tanda petik pembunuhan saja gitu ya, nggak mesti harus bentuknya begitu ekstrim seperti misalnya pembantaian massal gitu ya, ataupun bagaimana, tetapi bisa hal-hal seperti misalnya bullying, lalu kita menolak orang lain, kita mendiskriminasi, kita tidak mendengarkan orang lain, kita menolak orang lain dinilai seperti barang, bukan seperti manusia, dieksploitasi gitu ya, dimanfaatkan seolah-olah dia adalah, wah ini sumber duit gue nih gitu. Nah itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan. Sehingga karena itu banyak sekarang kejadian-kejadian pelanggaran terhadap kemanusiaan, karenanya kita butuh pahlawan-pahlawan kemanusiaan gitu Kang Hakim. Makanya kenapa topik ini dibahas pertama kali Kang Hakim. Iya betul ya. Dan yang terpenting lagi ini yang tentang prinsip-prinsip kemanusiaan itu tadi adalah bagaimana dari kacamata remaja seberapa betul, peka Kang mereka Hakim. ya terhadap isu-isu kemanusiaan ini. Betul. Seberapa peka remaja terhadap isu ini dan seberapa mereka bisa memunculkan semangat-semangat kepahlawanan tentang kemanusiaan ini dalam diri mereka juga dan sesama mereka gitu Kang Hakim. Waduh, dan itu juga makanya sekarang ini di narasumber tamu banyak juga kalangan remaja ini ya yang sudah join ya. Betul Kang Hakim. Betul okay. Kang Hakim. Ini menarik ya, karena apa? Remaja itu setahu saya populasinya luar biasa banyak di Indonesia. Jawa Barat saja yang didominasi populasinya itu hampir 70-80% itu anak-anak muda sebetulnya. Ada yang pemilih pemula dan seterusnya gitu ya. Apalagi dan sampai 2045 ini sebetulnya akan menjadi sumber gitu ya, sumber kekuatan negeri kita kalau kita bisa kelola dengan baik gitu ya. Kita bisa ajak anak-anak ini untuk baik gitu. Oke, ya ini yang saya suka, mengelola. Jadi bukan saling menyalahkan ya, tapi lebih pada mengelola gitu. Oke, kita bisa langsung tanya ke remajanya nih, Mbak Mona, atau gimana? Betul, Kang Hakim. Oh, bisa, mereka udah siap nih semua, Kang Hakim. Kayaknya udah greget pengen ngobrol nih, Kang Hakim kayaknya. Oke, selamat malam semuanya narasumber tamu yang sudah join di aplikasi Zoom ya malam hari ini di Klik Mona. Yang pasti terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan ini tadi sudah saya catat juga ada cukup banyak, ada 1, 2, 3, ada 6 ya. Ke siapa dulu nih saya bingung. Ke Ane dulu ya kayaknya. Ke Ane dulu ya. Iya. Nah, Ane, selamat malam Ane, apa kabar? Malam, baik kabarku. Oh ini dia Ane, keren nih. Ini ngomong-ngomong udah makan malam Nek? Udah? Oke, Nek. Udah. Kalau tadi di awal Mbak Mona sudah cerita tentang kemanusiaan. Sebenarnya kalau yang juga cukup menarik perhatian kamu, isu-isu kemanusiaan yang terjadi selama ini, isu tentang apa saja mungkin? Atau topik-topik tentang apa saja sih yang menarik perhatian kamu gitu loh? Jadi tuh kayak, kan aku kan baru masuk SMK nih, terus aku kayak kenalan gitu walaupun dari sosmed. Terus habis itu kayak kita dekat-dekat gitu kan, maksudnya sosmed gitu. Terus habis itu nanti teman aku ini, dia tuh cerita sama aku kalau misalnya dia tuh dituntut berprestasi sama orang tuanya. Dia kayak ngerasa tertekan gitu. Terus aku bilang kayak emang udah dikasih tahu, kayak maksudnya kayak diomongin baik-baik. Terus katanya dia udah, tapi orang tuanya dia tuh emang harus ngarusin anak ini buat berprestasi. Terus abis itu ada juga orang tua yang ngedidik anak, tapi dia tuh pakai cara kekerasan gitu, kayak misalnya tuh anaknya susah dibilangin, terus orang tuanya pengaris, tuh ada sih yang kayak gitu, dengan tangan. Apalagi kalau anak kecil kan, pasti kan langsung, iya apaan sih, langsung ditubit gitu.
Terus abis itu ada teman aku juga yang hubungan mama papanya itu nggak bagus, kayak jadi tuh emosi mama papanya kan jadi nggak terkendali kan. Terus kayak anaknya kan pasti juga butuh perhatian dari orang tuanya. Terus ya karena dia butuh perhatian karena mama papanya tuh sering nggak ada di rumah gitu. Nah pas dia kayak bilang minta ajarin ini, terus mamanya langsung marah-marah kayak gitu, bikin teman aku ini nangis. Apalagi kan di masa, terus itu ada di masa PJJ ini kan. Terus orang tua, terus kan aku tuh ngerasain juga kayak capek, banyak tugas, terus nggak ada waktu gitu kayak buat refreshing, karena tuh bener-bener banyak banget tugasnya kan. Justru masa pandemi ini PJJ pelajaran jarak jauh ini berasa tugasnya lebih banyak dibanding kondisi normal, gitu nak? Iya, bikin stres orang kayak pada bilang. Kan kita di rumah biar gak kena COVID. Kan katanya kalau kita biar gak kena COVID kan jangan banyak pikiran. Kayaknya nih remajanya nih banyak banget nih yang OTW kena, karena emang udah stres banget sama PR. Waduh. Bahaya ini Kak Hakim. Wah. Aduh, ini baru semua. bicara soal tugas-tugas ya, udah bikin stres. Iya, terus silakan. Temen aku nih pas masa PJJ ini tuh dia juga ditekan juga sama orang tuanya kayak kan kita ambil rapot nih beberapa hari yang lalu, terus abis itu tuh dia nggak kerjain PR gitu, makanya nilainya ada yang jelek tuh. Terus ada juga yang udah dikerjain tapi emang gurunya nggak dilihat di classroomnya, jadinya nanti dia dimarahin sama gurunya kayak ini apaan nilai segini gitu. Itu beban tersendiri ya, ada tuntutan untuk berprestasi. Sisi lain mereka nggak coba mengerti, orang tua nggak coba mengerti bahwa kondisi Ane atau teman-teman itu stres juga dengan tugas yang banyak gitu nah ya. Iya, banyak banget tugasnya. Oke, itu lebih ke keluarga kali ya, Mamona ya. Faktor jadi keluarga. Dikaitkan berarti bahwa berarti merasa tadi kurang dihargai ya, kurang didengarkan, lalu ditekan dan tidak diperhatikan kebutuhannya gitu ya. Nah, itu yang mungkin juga ya tadi betul itu isu yang saat ini nyata ya dihadapi oleh teman-teman remaja terutama ya Kang Hakim ya. By the way, untuk mengajar anak, orang tua sekarang ini masih banyak juga yang melakukan dengan kekerasan itu tadi kalau ceritanya Anu, Mbak Mamona. Ya, jepret pakai penggaris misalnya. Ya, kalau dalam kenyataan sekarang sepertinya iya ya. Maksudnya kenyataannya laporan-laporan itu kan meningkat ya. Dari laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, jumlah kekerasan orang tua terhadap anak di masa pandemi itu kan meningkat. Ya itu nanti bisa kita googling ya. Datanya ada gitu ya. Selama dari bulan Maret sampai ke bulan Agustus itu udah keluar. Seperti apa bentuknya, mulai dari bentak gitu ya. Terus ada yang dikurung ya, terus ada yang dikurung tuh dikunciin ya, terus abis itu dipukul, dicubit, dijewer, macam-macam itu ada semua, bisa di googling dari KPPPA. Oke. Dan itu apa ya artinya, manusiawi nggak sih Mbak, atau seharusnya nggak boleh gitu loh, nggak boleh marah-marah misalnya, lalu solusinya apa gitu? Ya kalau menurut saya sih itu yang jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang jelas gitu ya. Kan tidak ada orang yang disuka diperlakukan itu, dan anak bukan kalau menurut saya anak itu bukan alat untuk orang tua mencapai kebanggaannya gitu. Bukan untuk memuaskan kebanggaan saya sebagai orang tua gitu. Nah jadi kalau kita ada seperti itu ya tentu itu masalah ya. Nah itu nanti kita bahas deh Kang tentang bagaimananya. Tapi kita kumpulin aja dulu dari teman-teman. Itu. Ane ada yang mau ditambahkan? Barangkali atau mungkin sempat lihat juga yang berkaitan dengan kemanusiaan, atau mungkin ada kekerasan di mana yang sempat menarik perhatian Ane, isu-isu tentang kemanusiaan. Ada lagi yang mau ditambahin selain tadi yang faktor keluarga? Aku ini yang aku prihatin banget tuh, jadi kan ada kan kayak pedagang kaki lima gitu. Terus dia tuh kayak dagang di pinggir jalan gitu kan. Terus kayak sekarang tuh mereka tuh kayak nggak ini dagangannya tuh gak laku gitu. Terus kayak kan mereka kan juga tempat tinggal tuh, aku baca tuh jadi tuh si pedagang ini dia ngontrak gitu, terus sampai diusir kan dari kontrakannya.
Terus abis itu tuh jadi tuh bapak ini tuh bawa anak sama istrinya gitu sambil dagang, karena kan di luar COVID gitu kan, jadi tuh mereka semua kena COVID gara-gara dagang juga. Oke. Itu memunculkan rasa empati Ane ya, melihat kondisi pedagang seperti itu ya. Kasihan gitu ya Ane ya. Oke. Itu dari Ane. Next saya ingin ke ini ya, Mabona ke siapa? Tristan ya? Ya. Tristan. Selamat malam Tristan, apa kabar? Malam Kak, Bang Hakim. Wah, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Oh, ini masih kuliah Tristan atau gimana? Udah kerja atau gimana? Masih kuliah, ngejar deadline segala macam lah jadi. Kuliah juga sama PJJ kan ya? Online ya? Iya. Banyak juga tugasnya. Semester berapa sekarang? Iya. Banyak banget. Ya gitulah jadi. Semester berapa sekarang Tristan? Kenapa? Semester berapa sekarang? Sekarang aku di semester 4 sih ya. Semester 4. Ini udah semester 4, aku tahun kedua tapi ya. Oke, Tristan mahasiswa. Apa yang sempat Tristan perhatikan juga yang menarik perhatian Tristan soal isu-isu kemanusiaan ini yang memunculkan rasa empati misalnya atau keprihatinan? Ada nggak isu-isu seperti apa sih yang sempat menarik perhatian? Salah satunya yang menurut saya yang sering terjadi, at least dulu sebelum COVID ya, karena sekarang kan COVID kan mengurangi social distancing gitu lah ya. Salah satunya tuh yang paling bisa kelihatan at least pada saat terutama pada remaja gitu, itu adalah bullying ya. Aksi bullying sekolah biasanya seperti itu. Ya. Bullying itu bisa ya, video yang sempat beredar juga ya. Ada anak-anak SD dulu sempat beredar juga, anak perempuan itu sampai dikeroyok sama laki-laki begitu ya. Belum lagi yang lain-lain itu ya sempat viral. Bullying itu terutama paling sering terjadi pada usia SMP SMA sih seharusnya ya. Makanya sampai sekarang, sampai SD sekarang itu cukup brutal lah bisa dibilang. Dan juga bullying itu kan ada banyak macam kan, ada secara fisik, ada secara verbal. Tapi yang sekarang paling digencar-gencar tuh yang cyber sekarang. Terutama karena sekarang kita lagi COVID dan paling mudah nyerang orang juga dari internet gitu. Jadi yang sekarang paling banyak berkembang cyberbullying sih ya. Cyberbullying ya. Jadi kontak fisik nggak ada, tapi justru di dunia online, dunia cyber ini yang bullyingnya jadi lewat media sosial begitu ya. Itu bisa banyak. Itu juga yang paling bahaya karena di internet itu kan sebenarnya nggak ada aturan di internet itu, nggak ada aturan tertulis untuk tidak boleh bullying segala macam. Dan walaupun ada regulasi dari sistem internet, sosial media gitu, namun still kita masih bisa melihat banyak komentar yang negatif yang bisa merusak mental orang gitu. Iya betul ya. Komentar itu bisa dengan bebas menuangkan tulisan apapun di situ ya, netizen itu ya. Ya, dan terutama tanpa pengawasan pula kan, dan juga dari itu itulah yang membuat cyberbullying itu sangat berbahaya sebenarnya. Ya. Cyberbullying. Oke, ada lagi isu lain selain bullying yang sempat Tristan tertarik perhatian ini? Kemanusiaan ya. Kalau dari opini aku sendiri, sebenarnya kalau bisa dibilang cyberbullying itu tidak hanya terjadi pada remaja doang ya, walaupun banyak terjadi paling sering terjadi di remaja, namun kita bisa melihat banyak orang-orang dewasa yang juga melakukan itu, sangat disayangkan. Namun terkadang mereka menyerangnya lebih ke diskriminasi atau etnis gitu, kayak seperti menghina ras atau menghina agama seperti itulah. Menyerang satu grup lah basically yang bisa mendapat negatif lah basically ya, seperti itu. Oke. Itu ya, lebih ke dunia virtual. Ini ternyata lebih berbahaya atau sama bahayanya juga ya ketika sebelum pandemi, jangan-jangan ya Tristan ya. Karena salah satu lagi yang membuat cyberbullying itu berbahaya karena bisa terjadi kapanpun dan dimanapun gitu. Karena kan seperti yang dibilang tidak perlu kontak fisik. Jadi
bisa diserang dimanapun. Ya salah satu cara biar victimnya itu tidak terkena efek cyberbullying untuk mematikan internetnya mereka gitu, untuk tidak masuk ke jaringan sosial media yang untuk sekarang itu hampir tidak mungkin karena kita hidup terutama di pandemi ini, salah satu cara untuk kita berkomunikasi dari sosial media. Ya, betul. Dan untuk tertekan oleh cyberbullying itu berarti kayak kita terisolasi basically gitu. Oke. Maka itu berbahaya. Tapi nevertheless semua bentuk bullying, mau fisik, mau verbal, atau mau secara sosial atau cyber, semua itu tetap melanggar kemanusiaan ya, karena efek psikologisnya atau efek fisik, kalau misalnya kalau secara fisik ya, itu bisa melekat gitu ke victimnya, ke targetnya gitu, sampai besar gitu. Makanya itu kita sering melihat berita bahwa anak ada yang bunuh diri karena dibully di sekolahnya atau cyberbullying gitu. Itu sampai bahaya sekali ya. Oke. Kalau menurut Tristan, cyberbullying yang juga termasuk satu sisi yang sempat Tristan perhatikan gitu ya. Kira-kira kalau menurut Tristan saja, ini solusinya gimana sih untuk mengatasi ini? Yang terpikir gitu, supaya nggak terjadi itu, apa yang terpikir oleh Tristan? Sempat nggak? Sebenarnya diperlukan pengawasan. Terhadap jaringan sosial ya. Jadi untuk dari sistemnya kayak kalau Instagram itu kan ada namanya community guidelines gitu. Perlu penjagaan ketat dalam community guidelines. Jadi komentar-komentar negatif yang merusak, yang dianggap cyberbullying itu langsung dimatikan. Dan juga diberikan hukuman seperti kayak akunnya disuspend seperti itulah. Dari segi lain, dari prevention mungkin ada pengajaran cara menggunakan sosial media dengan benar seharusnya ya, dari sekolah atau dari orang tua gitu. Iya, betul. Seperti itu sih. Itu diantaranya ya, betul. Betul. Oke, ini menarik karena apa ya? Satu sisi internet itu bisa jadi sebuah kekuatan yang dahsyat, positif, tapi sekaligus juga bisa menjadi membinasakan kita gitu ya, Tristan ya. Iya, betul. Karena contoh saja untuk bikin akun pun orang bisa, siapapun bisa ya, dengan nyolong umur. Disebutkan kan itu memang disebutkan minimal usia 18 tahun kan untuk punya akun email misalnya ya. Tapi orang bisa memanipulasi itu kan gampang sekali gitu ya. Iya, betul. Aduh. Iya. Wah, ini kayaknya Tristan mesti jadi Menteri Menkominfo nih nanti next ya. Ngatur-ngatur ini. Mungkin tugasnya terlalu berat bagi saya. Oke, Mbak Mona, ini kalau Tristan kan mahasiswa agak lebih jeli lagi ya, lebih dalam lagi sepertinya ya, mengkritisi isunya. Iya, bagus banget. Menarik. Ya. Oke, next lagi sebelum saya break iklan ya, Mbak Mona ya. Satu lagi saya mau ke Abigail. Abby, panggilan akrabnya Abby. Abby yang pernah gabung juga di Klik Mona ya tempo hari ya. Abby, selamat malam. Abby. Kang. Iya. Apa kabar, Abby? Baik, Kak. Abby nih kelas berapa nih sekarang? Kelas 11 SMA, 2 SMA. 2 SMA ya, 11 ya, kelas 11 ya. Jurusan? IPS. Oke, keren lah. Apapun jurusannya kalau saya sih dukung aja. Yang penting kan balik lagi ke ininya ya. Tapi suka ya di IPS ya. Suka ya. By the way, tadi kalau Ane tadi sempat ngeluh soal tugas nih, kalau dari Abby seperti apa Abby? Apa yang selama ini mungkin Abby sempat tertarik perhatiannya isu-isu kemanusiaan begitu. Boleh cerita nih. Kalau isu-isunya mungkin tadi juga banyak kan udah disebutin ya. Kayak kekerasan, itu bullying, itu menurut aku malah jadi makin marak sih emang di di masa pandemi ini. Karena kan menurut aku orang-orang juga udah pada stres ya, kayak orang juga udah pada nggak tahu lagi mau ngapain gitu, banyak gabut, yang kesulitan finansial gitu, kehilangan pekerjaan. Menurut aku itu juga jadi salah satu alasan kenapa jadi malah banyak kejahatan, banyak kekerasan, banyak bullying, karena orang-orang juga udah pada stres gitu. Oke, justru di masa pandemi ketika orang jarang kontak fisik atau tidak kontak fisik pun, tapi justru dunia online juga ya, ini sama juga mengancamnya ya, gitu ya, Bi ya.
Bener banget sih. Nah, Ebi berarti punya solusi apa, Bi? Nah. Atau menurut kamu apa terobosan-terobosan yang perlu dilakukan dengan apa aneka pelanggaran terhadap kemanusiaan? Menurutmu apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut aku sih kita mulai dari diri sendiri dulu aja ya. Karena menurut aku kan kita yang paling kenal sama diri kita sendiri dibanding kita kenal sama orang lain gitu. Kita yang tahu values apa gitu, nilai-nilai apa yang kita pegang, nilai itu udah baik belum gitu. Atau menurut aku juga ini kan sering terjadi ya. Kayak kadang-kadang kita tuh sering tanpa sadar ngelukain hati orang lain gitu. Sering tanpa sadar kayak merugikan, terus kayak menyakiti orang lain gitu. Nah, menurut aku juga ya itu, kita harus evaluasi lagi gitu. Nilai-nilai yang kita pegang itu sebenarnya udah baik belum sih? Kayak perilaku kita itu sebenarnya udah baik belum ke orang gitu. Sebelum kita bisa berekspektasi, sebelum kita bisa mengharapkan orang lain baik sama kita. Iya, Gitu. betul. Sama ya, kalau menurut aku kita bisa mulai dari di sekeliling kita sih, kayak membantu orang lain di sekeliling kita. Sebenarnya nggak usah susah-susah. Kayak misalkan masalah bullying tadi, kita bisa bantu stand up sama orang yang dibully tadi gitu loh. Misalkan kalau di social media kan kita bisa bantu korbannya juga gitu. Kita bisa bantu belain korbannya. Kalau di sekolah gitu nanti juga kita bisa bantuin korbannya dari si pembuli tadi itu. Itu sih menurut aku. Oke. Ini menarik nih. Kayaknya Ebi Menkumham nih kayaknya cocok nih next nih ya. Ini Kak Hakim lagi bikin kabinet loh, Bi, sama Tristan. Namanya kabinet Klik Mona. Ya, betul. Oke. Kita boleh masuk semua jadi menteri-menterinya. Iya, ini kan dari sini siapa tahu nih jadi orang-orang luar biasa karena punya solusi, tidak hanya asbun, itu yang terpenting ya Mbak Mona ya. Iya, betul. Dan daya kritisnya itu loh Kang Hakim luar biasa ya. Jadi tadi Ebi menekankan bahwa sebelum kita nuntut orang lain perlakukan kita baik dan manusiawi, kita udah perlakukan orang lain baik manusiawi belum gitu ya. Itu ngaca banget tuh gitu ya. Itu jelek banget tuh. Lebih ke introspeksi begitu ya. Betul, jadi sebelum ngajakin orang lain ya diri kita dulu deh benerin gitu ya. Iya. Keren. Oke, ini masih ada Miss Gi, ada Yuliana, ada Dona ya yang belum kita minta tanggapannya juga begitu ya Mbak Mona ya. Tapi saya harus break dulu nih sejenak nih 1 menit saja. Baik. Dan Kak Hakim, siap. ya ini ada yang sudah masuk juga Mbak Mona di interaksi SMS, kemudian juga sebentar saya cek dulu sebentar di SMS, kemudian juga di WhatsApp. Oke. Tapi dari sudah masuk, nanti kita bacakan ya selepas break ya, Mbak Mona ya. Iya Kang Hakim, siap Kang Hakim. Dan kami akan segera kembali sahabat Sonora setelah beberapa pesan berikut ini. Dan untuk Anda yang ingin interaksi di SMS ataupun WhatsApp kami ya 0811 190 1827. Kemudian juga ingin simak lewat YouTube channel ada di @familia Indonesia TV. Kemudian jangan lupa subscribe dan juga di Instagram @klikmona dan juga @monasugianto juga bisa Anda follow juga ya di situ untuk mendapatkan informasinya. Kami segera kembali. Baik, 93,3 FM Sonora Bandung, kita lanjut lagi Klik Mona karena saya juga harus ngebut beberapa yang sudah interaksi juga di WhatsApp dan juga SMS sudah masuk juga 0811 190 1827. Mbak Mona. Siap, Kang. Kita lanjut lagi, tapi sebelum kita lanjut, apa saya harus saya bacakan dulu ya yang sudah interaksi yang masuk ini? Ya. Kayaknya. Baik, Kang Hakim, siap. Karena saya lihat juga ini cukup relevan sekali, sangat menyambung sekali dengan apa yang kita obrolin sekarang, disampaikan sekarang ini. Yang pertama dari Kang Frans di mana di Lembang ini. Sebentar. Mau tanya nih, ancaman keluarga zaman sekarang dalam bentuk apa kira-kiranya? Ekonomi atau orang ketiga? Orang ketiga. Itu dari Kang Frans, ancaman buat keluarga. Kira-kira dalam bentuk apa? Oke, menarik. Kemudian dari Kang Aditya, langsung saja. Begini, kalau dari Kang Aditya, dan tangan-tangan mulia seringkali ada di orang-orang bersahaja dengan balutan empati, simpati atas penderitaan sesamanya. Dekat-dekat saja dalam keseharian mereka di lingkungan terdekat. Seringkali Tuhan berkenan meminjamkan tangannya kepada orang-orang tulus hati di perkampungan padat, di pinggiran kota yang hingar-bingar, ketika tahu tetangga di sebelah tak ada lagi beras yang dimiliki. Berbagi secangkir beras untuk saling menyelamatkan. Di belakang rumah kumuh itu terkapar tetangga terkapar sakit parah. Tak ada uang cukup di kantong celananya untuk berobat.
Siapa terpanggil untuk menolongnya, atasi derita sesama. Pahlawan itu ketulusan hati, rela ulurkan tangan, dan Tuhan kerasan tinggal di sanubari orang-orang bersahaja yang ringan tangan, dan pahlawan kebajikan tak terhalang lahir di sana. Itu dari Kang Aditya. Kemudian dari Kang Daniel di WhatsApp, bagaimana secara psikologis secara umum menghadapi remaja milenial saat ini jika berbeda pandangan dengan orang tua dalam hal-hal tertentu? Ini menarik nih. Ini kayaknya nyindir-nyindir yang kemarin-kemarin ada yang menanyakan apa sumbangsi milenial. Jangan-jangan dengan terminologi itu nih Kang Daniel terhadap bangsa dan negara. Begitu, itu dari Kang Daniel. Kemudian next lagi di SMS sebentar. Oke, dari Teivo, selamat malam semuanya. Saya hanya manusia biasa. Saya bukanlah orang yang paling suci, namun paling tidak bisa saling mengingatkan dengan sesama. Pada dasarnya, kita semua adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Sebagai umat yang beragama, kita mempunyai kewajiban untuk selalu bisa berbuat baik dan lebih baik kepada sesama kita. Berbuat baik tidak ada batasannya. Anda diundang untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Yang paling penting adalah lakukan dan terus lakukan. Hidup Anda akan semakin berarti jika Anda bisa memberikan manfaat buat orang lain. Terima kasih. Sama-sama. Dari Bu Ita. Satu lagi ya, Mamona ya. Iya, Kang. Sekolah dan orang tua yang berlakukan kekerasan dalam pendidikan overload dengan tugas-tugas sehingga mendidik dan membuli sulit dibedakan. Aku curiga para pembuli tidak happy dengan diri sendiri. Oke, itu dari kacamata Teh Ita di Cimahi kalau tidak salah. Oke, silakan Mamona. Saya ke Mamona dulu deh sebelum ke narasumber tamu. Ya, terima kasih ya Kang Frans. Ini terima kasih ya. Jadi ancaman keluarga dalam bentuk apa bisa dalam bentuk macam-macam ya Kang Frans ya. Jadi ekonomi ada karena banyak alasan perpisahan. Salah satunya adalah karena ketidaksesuaian, tapi ya buntut-buntutnya sebetulnya ekonomi gitu ya. Lalu orang ketiga juga ada, hal-hal lain juga banyak begitu ya. Jadi ancaman keluarga bisa dalam berbagai bentuk. Ya, terima kasih bahwa sudah men-zoom ya bahwa kita keluarga perlu berjaga-jaga nih gitu. Betul. Lalu terima kasih. Lalu Kang Aditya tadi terima kasih ya refleksi yang luar biasa bahwa pahlawan itu ketulusan hati ya. Di hati para pahlawan yang tulus itu Tuhan keraskan, di mana kemanusiaan tadi dikatakan berbagi secangkir beras ya. Bagaimana bertetangga kalau kita tahu ada yang susah gitu ya. Jadi bagaimana penderitaan orang lain itu melahirkan semangat untuk berbelas kasih. Itu terima kasih Kang Aditya untuk refleksinya yang luar biasa. Lalu Kang Daniel, bagaimana secara psikologis kalau kita berbeda pandangan dengan kaum milenial ya. Ini kadang-kadang kalau dikatakan kaum milenial itu kan generasi Y ya. Kalau anak-anak remaja sekarang ini generasi Z nih gitu ya. Jadi kalau berbeda pandangan mau secara psikologis ya sama prinsipnya adalah prinsip respect ya. Jadi manusia itu ada 3 sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini sebetulnya kriteria seorang konselor. Makanya saya senang kalau misalnya kita ngomongin tentang manusia dan kemampuan mendengarkan dan memahami orang lain itu dari pelatihan konselor tuh ada sumbernya. Jadi manusia itu perlu bisa berempati ya. Lalu bisa memberi genuine, asli, tulus gitu ya, apa adanya, tulus lah gitu, nggak bertopeng, nggak beritikat buruk, sama unconditional positive regard, jadi memberikan penghargaan tanpa syarat kepada manusia. Nah, dengan remaja, dengan kaum generasi apapun sebetulnya, bentuk komunikasi itu sebetulnya oke. Apalagi yang dikatakan kaum remaja itu sudah sangat keren. Kita bisa dengerin teman-teman remaja ketika beropini itu punya daya kritis gitu ya, punya kemampuan untuk, tapi juga bukan hanya daya kritis untuk mengkritik. Mereka juga ketika ditanya, oke, kamu ada usulan solusi apa? Itu bisa jawab kok, nanti kita buktikan gitu ya sama mereka. Mereka memang bisa mengkritik, tapi juga bisa memberikan usulan gitu. Nah, jadi sebetulnya itu bisa nyambung banget sama kita orang dewasa. Selama memang ada prinsip tadi, empati, genuine, sama unconditional positive regard. Terima kasih Kang Daniel udah mengangkat topik ini gitu ya, keren. Betul.
Lalu Teh Ivo, terima kasih ya tadi, walaupun kita bukan yang paling suci, tapi memang kita bisa saling mengingatkan. Emang itu tugas kita sebagai sesama manusia ya. Yeah. Dikatakan bagaimana kita bisa bermanfaat, berbuat baik sebanyak mungkin. Jadi kebaikan-kebaikan jangan dihitung. Kalau kebaikan kita kepada orang lain jangan dihitung, Yeah, gitu ya. betul. Oke. Lalu untuk Teh Ita tadi sekolah dan orang tua. Ya, tadi saya terima kasih Teh Ita. Tadi mengatakan pembuli itu tidak happy dengan diri sendiri. Saya setuju ya. Kalau orang happy dan bahagia dengan hidupnya dan dirinya, nggak akan sempat membuli orang lain. Dia akan sibuk untuk berbahagia, untuk menciptakan hal-hal baik. Dia nggak akan sempat, aduh saya mau ngapain ya, Kang Akim saya jatuhin apa ya, nggak sempat, energinya nggak cukup, udah habis untuk bahagia ya. Oke, baik. Nah lalu tentang yang milenial, mungkin saya minta ada teman-teman yang menambahkan, mungkin Tristan kalau ada tambahan mungkin untuk itu membela kaum muda. Nah silakan Tristan. Aku ngerasa gini ya, kalau dari pertanyaan tadi aku ngerasa kayak, ini maaf ya, tapi kayak apakah bermaksud merendahkan orang muda atau karena kayaknya begini. Makanya bertanya deh Tristan, supaya bisa maksudnya. Karena saya sering bertemu dengan orang-orang yang kayak menganggap remeh lah orang muda seperti itu. Dan saya di sini ingin mengatakan dengan terang-terang, please lah stop berpunya pikiran kayak gitu. Itu pikiran kayak gitu tuh nggak bisa membuat kalian maju juga anyway gitu maksudnya. Jadi menurut saya untuk bisa berkomunikasi dengan muda dengan antar generasi diperlukan open minded yang pertama, dan juga respect satu sama lain. Kita sebagai orang muda merespect orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua juga merespect yang lebih muda pula. Maka dari itu perlu adanya equality lah antara yang muda dengan yang tua gitu, satu generasi dengan lain. Tidak boleh kayak melihat bahwa kan generasi kita lebih tua, kalian harus dengerin, nggak boleh itu. Karena walaupun kalian lebih tua, kalian juga bisa salah, admit it. Kalian harus admit itu, kalian juga bisa salah gitu. Dan juga kalau kita orang muda mengkritik kalian itu karena kalian itu salah gitu, bukan karena menurut kita yang benar, bukan, tapi karena kalian salah dan kita ingin mencoba mengingatkan hal itu juga gitu. Oke. Dan ya itu sih menurut aku. Tristan, kalau boleh saya contohkan, mungkin Tristan punya pengalaman berbicara dengan orang yang lebih tua, begitu ya. Pernah nggak dari orang yang lebih tua itu, katakanlah, sempat keluar begini, entah itu masalah pekerjaan atau masalah apapun lah. Dulu ketika zaman saya, bla bla bla, begitu. Pernah nggak dapat ungkapan itu? Iya. Itu kalau ngedenger kalimat itu gimana Tristan? Terutama dari nenek lah ya. Jadi seolah-olah kan membandingkan gitu ya. Ada tendensi ke situ, membandingkan. Ketika zaman dulu bagaimana masa dia dan zaman sekarang, seolah-olah begitu. Kalau seperti itu, reaksi Tristan gimana? Tanggapan kamu? Di sisi lain saya mengerti, karena kayak dia mau menunjukkan, men-sharing. Kalau lihat positifnya dia mau nge-sharing lah posisi dia dulu gimana gitu. Karena jujur walaupun saya masih kayak umur 18, kadang-kadang saya juga suka ngomong gitu juga. Tapi di sisi lain juga saya merasa bahwa kadang kalau orang ngomong gitu tuh kayak mereka tuh nggak bisa move on dari masa mereka gitu. Kayak mereka stuck di situ. Jadi kadang-kadang saya berpikir udahlah, let it go gitu. Live on gitu. Kita di masa yang baru, bukan masa yang dulu lagi. Permasalahan dulu dan permasalahan lama tuh nggak bisa disamain. Masalah yang lama dan masalah yang dulu tuh jalan keluarnya pasti, walaupun mirip, pasti ada perbedaannya gitu. Jadi nggak usah sama-samain lah gitu. Nah, jadi jangan memperbandingkan lihat ke belakang, gitu ya. tapi mulailah lihat ke depan lah, basically gitu. Lihat ke depan dan present gitu. Oke, menarik. Oke, ada lagi Tristan mau tambahin atau cukup saya ke Mbak Mona nih? Itu aja sih mungkin ya? Keren lah. Untuk stop orang-orang lebih tua untuk anggap rendah yang lain gitu. Nah, itu ya, harus saling menghormati juga. Itu yang terpenting ya. Mbak Mona, sepertinya harus menyamakan tujuannya ya, supaya mereka akur gitu ya. Misalnya kalau nggak akur sih gitu ya. Betul, antara yang senior dengan junior gitu ya. Ya, tapi ini sangat menarik kan, karena memang gaya dari generasi Z, Tristan itu sangat mewakili generasinya dan gaya mereka begitu, mereka apa adanya gitu ya,
Dan ketika kita tidak mengerti, nanti kita bilang, wah itu gue dikritik nih, jangan-jangan dia benci gue. Padahal enggak gitu ya. Itu adalah bentuk sebetulnya cara berkomunikasinya itu, makanya tadi unconditional positive regard, penghargaan tanpa syarat. Orang mau seperti apapun seperti itu gitu. Lalu kemudian empati sama genuine tadi gitu. Keren. Oke. Baik, Next. itu jadi sudah terjawab ya semua ya. Oke. Sudah baik. ya. Kita lanjut lagi ke siapa sekarang? Miss Gi ya, Miss Gi. Iya, para pendamping remaja nih ya. Pendamping Mas remaja. Miski mungkin punya Miski. ide-ide apa gitu ya untuk ini. Silakan Mas Miski. Mas Miski, selamat malam. Selamat malam. Ini Mas Miski, kabar baik nih. Lagi di mana nih sekarang? Jakarta juga. Di Solo. Solo. Solo hujan nggak sih? Di Solo nih. Ini baru aja hujan. Baru hujan. Hujan deras. Waduh, mudah-mudahan aman-aman saja lah ya, hujan berkah ya, Aman. Mas Miski ya. Oke, Amin. Mas Miski tadi mungkin sempat mengikuti juga ya teman-teman dari kalangan remaja juga menyampaikan. Kemudian tadi ada interaksi juga dari sahabat Sonora yang lewat WhatsApp kami juga ya. Tapi kalau dari Mas Miski sendiri nih, sebenarnya punya apa ya yang bisa menjadi media gitu loh. Paling tidak media untuk memunculkan isu-isu kemanusiaan ini yang nilai-nilai positif itu tadi lah. Yang terpenting itu. Seperti apa sih Mas Miski melihatnya? Kebetulan saya mengajar di sebuah politeknik yang kebanyakan cowok. Untuk susah juga sih untuk membuat teman-teman mahasiswa itu sadar tentang kondisi sosial. Kadang-kadang kan mereka cenderung ke dalam sendiri itu ya. Cuman karena tadi bahasan dari Tristan dan juga dari sahabat Sonora tadi tentang milenial dan orang tua, saya juga bagaimana menjembatani hal itu ya, kan saya termasuk generasi peralihan gitu ya. Generasi peralihan itu berarti masuk ke generasi mana? Mana? Mas Miski masuknya Y ya, masuk generasi Y kan generasi ya. Milenial ya, generasi milenial. Milenial nih sebenarnya nih. Ya, kalau Tristan kan generasi Z. Ya, Z. Oke, gimana Mas? Lanjut Mas. Istilahnya antara orang tua, kadang saya kan juga ngalami sebagai yang mengajar, bahwa pernah juga marah-marah, kenapa kok anak muda seperti ini, kenapa kok anak muda nggak mau maju, kenapa kok yang dulu-dulu seperti ini. Ternyata ketika sudah belajar sama Bu Mona, kan saya juga 3 tahun ditugaskan untuk mendampingi mahasiswa. Ternyata pemikiran orang zaman sekarang atau anak muda zaman sekarang itu beda dengan yang zaman dulu, memang beda. Berarti kadang kita harus menempatkan diri bahwa kita itu juga menyadari bahwa anak muda sekarang lebih kritis dan lebih baik dari kita zaman dulunya gitu sebenarnya. Itu betul. Bahkan kalau ingin dulu kan pengawas atau semacam dosen-dosennya harus mengawasi itu ya, bahwa harus tahu mahasiswanya seperti apa, harus mengenal. Tapi tidak cukup untuk sekarang ini ya. Kita bahkan malah mengandalkan teman-teman mahasiswa. Tolong kalau ada temannya yang tersakiti, ada yang kurang mampu atau yang mungkin butuh bantuan, silakan kalian sebagai ketua-ketua kelas atau ketua angkatan, bantulah kita untuk mendampingi. Berarti bahkan muncul dari mereka itu usul-usul maupun solusi-solusi. Kita harus mendekatkan diri pada pemikiran-pemikiran yang dianggapnya kaum milenial atau Z apa tadi Bu? Generasi Z. Z itu ya, harus mendekatkan diri pada situ. Berarti tidak mengandalkan pengetahuan tua kita itu ya istilahnya. Ya betul. Jadi masuk ke dunia mereka lah, caranya segala macam gitu ya. Lalu yang lain, ini kan mengenai bully tadi ya, bahwa menyadarkan bahwa bully kalau di kampusku memang biasa bukan bully tapi ejek-ejekan, tapi kadang-kadang ada yang tidak kuat gitu ya. Kalau zaman dulu sebelum kenal Bu Muna, mungkin nasihat saya ya kamu tuh yang harus kuat, kamu tuh harus bisa istilahnya lebih kuat, tapi itu nggak cukup. Ternyata untuk sekarang kita harus butuh bantuan teman-temannya juga, bahwa ketika temanmu dibully ya silahkan jangan sebagai tukang bully, tapi bagaimana membuat teman itu lebih kuat. Jangan cuma menyalahkan, karena perlu kita sadari tidak semua orang berarti kuat. Ada yang berarti lemah, ada yang kena senggol dikit langsung pengen mundur, juga ada. Gitu ya. Harus saling membantu. Itu intinya sih. Saling membantu. Kita harus menyadarkan juga bahwa kesehatan mental itu juga penting untuk teman-temannya, bukan untuk pribadi tapi untuk secara komunal, berarti secara keseluruhan. Jangan hanya kuat sendiri, tapi bantulah teman-teman untuk kuat gitu.
Itu sudah jadi kayak semacam budaya nggak sih? Atau jadi kebiasaan nggak untuk menolong tadi itu? Mas Misgi melihatnya, atau justru itu yang kurang sekarang ini? Empati dan menolong itu. Bisanya melihat di kampusku memang sudah aja. Hampir menjadi budaya karena cenderung kan di tempatku kan hampir cowok semua. 120 ceweknya cuma 5, itu kan berarti tradisi ejek mengejek tuh kental sekali itu. Waduh, nah, itu cewek. Cowok lebih ganas tuh ya. Iya. Itu harus lebih menumbuhkan sikap untuk saling membantu sih. Wow, ini menarik tuh, ceweknya 5 orang, cowoknya banyak ya. Karena kampus teknik. Kita harus daftar nih kayaknya ke admin nih, tolong. biar adem. Oke, Mas Misgi. Mampun, ada yang mau ditanyain ke Mas Misgi atau lanjut? Enggak, kayaknya Mas Misgi udah oke ya. Bagaimana keren. Mendampingi remaja udah luar biasa deh. Iya, tadi pemahaman caranya ini dia gaul dia caranya. Iya, keren lah. Oke, next lagi saya mau ke siapa? Yuliana ya. Sekarang ya, baik. Yuliana dan Yuliana mungkin kita perlu tanya nih yang Kang Hakim yang kita belum tanyain itu tentang jadi kira-kira siapa aja sih yang berperan untuk menjaga kemanusiaan ini tetap eksis gitu ya. Gitu. Silakan Yuliana. Oke, yang pertama itu ya sama orang tua. Terutama itu dalam keluarga kita. Karena sosial kita itu sama keluarga kita itu sangat penting banget ya. Supaya kita tuh bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang tua kita, sama teman-teman kita, atau sama yang lain-lain lah. Dengan cara gitu kita tuh boleh menumbuhkan rasa saling menolong, saling membantu satu sama lain. Dan kita itu seperti ini, aku lagi sakit, mama aku tuh selalu jaga aku gitu. Dan itu dengan cara gitu kita itu boleh bersosialisasi sama orang tua kita atau keluarga terdekat kita. Oke. Intinya adalah kedekatan anggota keluarga biasanya ya, mungkin ya. Mungkin bisa lewat makan malam bareng juga. Yang penting banyak komunikasi lah ya. Sesama anggota keluarga gitu ya. Jadi si anak juga dekat ke orang tua gitu ya. Kalau ada apa-apa mau cerita gitu ya. Juliana ya. Iya. Oke, menarik nih. Itu kalau di rumah nih, faktor orang tua itu sangat penting lah, katakanlah begitu ya, supaya bagaimana orang tua juga mau mendekatkan dirinya juga ke anak ya, gitu Yuliana ya. Jangan cuman anak juga pengen dekat ke orang tua, tapi orang tua juga harus cari cara gitu ya. Kalau itu di rumah, kalau di sekolah, nah itu kan gantinya orang tua kan guru gitu. Nah, Yuliana melihatnya seperti apa kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu kan guru itu kan sebagai memberikan ilmu ya kepada kita atau remaja-remaja. Itu sangat penting untuk etika kita dan memilih pendidikan sehingga melakukan kegiatan sosial di lingkungan kita itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kegiatan sosial, ya artinya itu yang inspirasi berarti ya, guru jadi inspirasi untuk kemanusiaan itu ya, Yuliana ya. Maksudnya kegiatan sosial itu berbuat baik ke orang lain gitu ya. Iya. Sering-sering ini ada program kerja bakti lah ya di sekolah kayak gitu ya. Karena biasanya kalau ada kerja bakti ada konsumsi, biasanya ada makan, itu paling semangat saya. Kalau zaman dulu. Yang ditungguin itu ya. Oke, Yuliana terima kasih. Ada lagi yang mau tambahin, Yuliana? Udah, itu aja. Udah cukup ya. Oke. Sekarang kelas berapa Yuliana? Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 itu SMP. Kelas 3 ya? Enggak. Kelas 2 SMP Kak. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Waduh, keren banget kamu. Sudah, yang pasti sih yang kamu rasakan ini jujur banget ya Mbak Mona. Keluarga terus guru juga itu yang terpenting ya, yang terpikir oleh Yuliana ya itu begitu ya. Oke, menarik. Yuliana terima kasih ya. Salam buat keluarga yang pasti tetap sehat. Ada satu lagi nih yang belum nih saya ajak ngobrol. Dona ya, kita ke Dona ya, Mbak Mona ya. Dona, selamat malam Don. Malam. Iya. Kalau Dona ini. Halo Dona. Dona kelas berapa Don? Gimana Don? Ada nggak menurut kamu siapa yang bisa berperan Don? Nah. Kelas berapa Don? Kelas 9. Kelas 9. Kelas 3 SMP ya? 3 SMP. Oke, menarik nih. Wah, ini
Kira-kira kalau menurut Donna, nah tadi yang menyambung yang disampaikan Yuliana tadi ya, kira-kira siapa juga yang bisa berperan untuk menjadi inspirator lah, memunculkan inspirasi nih terkait isu-isu kemanusiaan ini. Mungkin Donna melihatnya seperti apa, Don? Kalau sosial media itu para remaja itu terlibat kayak dalam IG, TikTok, FB atau masih banyak lagi. Dan mereka tuh kalau gunain sosial media itu sesuai dengan kreasi mereka. Contohnya kayak dalam kegiatan OSIS ngadain lomba. Terus mereka karena masa pandemi kayak gini, mereka buat poster sebagus dan semenarik mungkin buat kayak ngebujuk atau nawarin ke para siswa untuk terlibat dalam lomba gitu. Oke. Artinya ini banyak siapapun dia yang selama bisa mengadakan satu acara atau satu momen supaya menumbuhkan itu ya, orang bisa mau kerjasama dan seterusnya ya, Donna ya. Bisa jadi dari sekolah, bisa jadi dari mungkin dari pemerintahan ya, pemerintah mungkin bupati atau wali kota ya, presiden sekalipun ya, kenapa tidak bikin sesuatu yang bisa memunculkan itu tadi ya, kesetiakawanan sosial para remaja juga muncul gitu ya, banyakin lomba gitu ya. Iya. Apalagi lombanya hadiahnya sepeda, hadiahnya duit gitu ya. Iya. By the way, pernah ikutan lomba apa, Donna? Yang masa pandemi ini ya? Ya, suatu yang sebelumnya yang pernah gitu kamu ikutin lomba apa? Aku sih ikut lomba kayak paduan suara. Oh, oke. Terus lomba menulis refleksi kalau di sekolah gitu. Sama itu kalau kita setelah kayak ulangan akhir semester gitu, itu kita ngadain kelas meet, itu jadi kayak ngadain lomba-lomba gitu. Kayak setiap kelas itu tanding sama kelas ini gitu. Oke, kamu nggak cuma ngomong tapi kamu juga ikut serta ya, bagus kamu. Lomba paduan suara, nyanyi, berarti kamu nyanyinya bagus dong ya suaranya ya? Enggak. Oh, enggak. Dia nyanyinya bagus itu kan. Keren. Kapan suruh nyanyi kita? Keren. Udah bikin konten TikTok sekarang ini? Punya akun TikTok nggak? Punya? Iya. Punya. Konten apa yang biasa kamu isi di TikTok itu? Aku cuman kayak kalau lagi ada viral video gitu kayak video TikTok, ya udah aku ikutin. Jadi dari hari ini kan kita sudah mendengarkan gitu dari perspektif remaja tentang isu kemanusiaan, mulai dari apa saja yang melanggar gitu ya, lalu usulan-usulan solusi mereka, dan ternyata siapa saja yang sebetulnya turut berperan ya. Jadi tadi dari teman-teman kita tahu bahwa yang bisa turut berperan tuh orang tua, guru, tapi mereka juga menyebutkan tentang diri mereka sendiri ya. Jadi maksudnya kaum remaja sendiri juga turut berperan dalam menjaga supaya semangat untuk kemanusiaan ini tetap terjaga gitu, dan bisa semacam jadi campaign gitu ya di sosial media itu kita bisa gunakan untuk campaign kebaikan gitu, sehingga kemanusiaan ini tetap terjaga gitu Kang Hakim ya. Oke, ini menarik nih, dan waktu juga nih nggak terasa ya, sudah di penghujung juga nih. Betul Kang Hakim. Betul. Tapi sedikit saja ini dari sebentar ya, dari siapa nih? Dari Ita. Yang tadi menambahkan sedikit, guru yang overload dan memberi tugas dan ortu yang menuntut anaknya sempurna, apakah itu bukan bentuk bully? Tak sehat anak-anak kehilangan masa kanak-kanaknya. Oke. Betul. Ini boleh tanggapi deh langsung. Betul, itu bentuk bully, itu bentuk tekanan, dan itu tidak boleh gitu ya. Itu tidak bisa karena memberikan tekanan yang berlebihan gitu di luar kapasitasnya, dan lagi-lagi motifnya. Anak bukan untuk kita jadikan alat memuaskan ambisi-ambisi kita. Jangan jadikan mereka itu. Kalau kita jadikan mereka itu, kita dehumanisasi. Kita memperlakukan anak bukan sebagai manusia, gitu, tapi alat untuk mencapai ambisi-ambisi, dan itu yang perlu direfleksikan dengan jernih oleh semua orang tua gitu. Kenapa gitu? Kalau kita untuk kepentingan anak, kita tidak akan lakukan itu gitu.
Ya, betul. Kita tidak akan memaksa, kita akan menggunakan cara-cara persuasif untuk mendidik anak-anak supaya mereka lebih, misalnya responsibility-nya lebih tinggi. Itu kan harus dilatih memang gitu kan. Betul. Itu tugas orang tua. Tetapi bukan untuk mereka memenuhi ambisi-ambisi saya gitu. Iya betul ya. Oke, Mona, itu saja. Ada yang mau tambahkan lagi barangkali atau cukup? Baik, sudah Kang Hakim, sepertinya cukup. Itu. Oke, yang pasti terima kasih Mona. Kemudian tentu para narasumber tamu yang sudah meluangkan waktunya ya. Semua teman-teman pokoknya tetap semangat. Walaupun banyak teman-teman ini adik-adikku yang remaja masih di SMP, SMA, ada juga yang masih kuliah. Tristan, tetap semangat. Yang pasti makin sukses lah, gitu ya. Tetap optimis. Oke, dan Mbak Mona terima kasih sekali lagi ya. Salam buat keluarga. Tetap sehat ya. Terima kasih Kak Hakim, sahabat Sonora. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Dan terima kasih sahabat Sonora yang sudah bergabung di Klik Mona, dan yang pasti Anda bisa simak juga di YouTube channelnya @Familia Indonesia TV ya, untuk mendapatkan rekamannya lebih lengkap lagi di situ ulasannya. Dan terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Saya Hakim sign out, makin sukses buat Anda ya. Radio